Boyolali, perjalanan saya kali ini membawa saya ke kota susu ini. Saya tertarik dengan pengembangan peternakan sapi di sini karena mampu menghasilkan produk sampingan berupa energi terbarukan dari kotoran sapi. Seperti apa ya? Yuk kita jelajahi. Saya David Joskap, ikuti perjalanan saya dalam jalan-jalan energi CNBC Indonesia, perjalanan menjelajahi sumber daya energi di tanah air, dan pemanfaatannya untuk Indonesia lebih baik. Permisi Bu. Halo Bu, maaf nih ganggu nih. Iya. Ada apa? Ini benar Bu, katanya tempat kotoran-kotoran sapi itu bisa jadi biogas. Oh iya benar. Benar ya? Iya benar. Kalau misalnya mau ketemu sama yang handle tempatnya ada nggak? Oh iya ada. Di sana Mas tempatnya. Oh, kesana aja ya? Iya. Oke, makasih ya. Maaf nih ganggu nih. Halo Mas, saya David. Haryono, David. Mas. David. Halo David. Halo David. Maaf nih ganggu nih. Tadi saya habis dari tempat ini kandang sapi, terus ketemu sama orang sananya katanya bahwa tempat ini tuh bikin dari kotoran sapi tuh bisa jadi listrik. Makanya saya penasaran kok bisa gitu. Terus diarahin lah ke sini gitu. Ya Mas, ini jenengan pas di sininya. Karena di sini saya Haryono Mas, pelaku teman-teman pendamping disabilitas yang tergabung di Pandapatra. Oke, baik. Kita pagi ini kita memang akan monitoring kegiatan kita di sini, salah satunya di biogas. Mumpung kalau misalnya ada waktu kosong nih, saya pengen lihat nih proses pembuatan dari kotoran itu bisa jadi listrik gitu. Penasaran. Oke. Ini kebetulan hari ini kita juga mau monitoring di pengolahan produksi biogasnya. Oke. Nanti Mas David bisa saya antar. Ini teman-teman mungkin bisa melanjutkan ke aktivitas hidroponiknya ya. Nanti kalau tak antar Mas David dulu, kita lihatkan prosesnya untuk biogas itu seperti apa. Mari Mas David. Oke. Mari. Kita antar. Ayo semuanya, mari. Di sini Mas tempat-tempat pengolahan ini ya. Biogasnya. Cuman yang bikin saya takjub tuh kan biasanya kalau tempat-tempat kandang tuh pasti kan agak dari jauh tuh udah kecium agak bau ya. Tapi ini malah enggak gitu. Jadi masalah yang ada di masyarakat waktu itu permasalahannya yaitu limbah yang tidak termanfaatkan. Pada akhirnya Pertamina dan Pandapatra sinergi kita coba olah limbah peternakan ini menjadi biogas. Untuk di Pandapatra kita sudah manfaatkan untuk kompor. Berarti ada 2 dapur di Pandapatra dan untuk energi terbarukan. Jadi merubah yang kemarin pakai BBM akan kita ganti dengan energi terbarukan dengan biogas. Ya, Oke. Nanti akan kita lihat ke sana sambil lihat produksi pupuknya seperti apa, sambil kita lihat survei kebenaran tentang biogas untuk energi terbarukan. Oh, berarti produknya selain gas aja itu ada pupuk juga ya berarti ya? Iya. Dan pupuknya hanya sapi aja atau? Jadi pupuknya sebenarnya ini sudah bisa manfaatkan, tapi kemarin setelah kita melakukan riset, ternyata limbah seluri dari biogas kita kombinasikan dengan kotoran kambing, hasilnya lebih bagus. Oke. Ya. Oh, berarti di ini ya digabung ya? Di mix ya? Kita proses di sana fermentasi ulang, kita siap distribusikan untuk yang membutuhkan. Oke, siap. Oke, nah nanti akan kita lihat ke sana. Ayo. Yuk. Pak, ini saya penasaran nih, kalau misalnya di dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan berapa karung? Ini kan kita masih tahap awal, kita masih produksi punya hasil dari limbah kotoran ternak kita sendiri. Jadi kita produksinya per 3 bulan. Jadi nunggu kandang di sana penuh, kita mau baru diambil di sini, diproses 1 bulan, baru diproses giling ini.
Tapi asumsinya untuk setiap 3 bulan kita sudah bisa menghasilkan kotoran itu sekitar 370 karung. Boleh. Masnya takut kotor nggak? Wah, Kalau sama. nggak takut kotor bisa coba kita prosesnya seperti apa? Proses Boleh. gilingnya seperti apa? Oke, Nanti oke. kita akan nyalakan mesin ini, masnya yang masukkan sini. Boleh, boleh. Siap. Di sini itu tempat teman-teman berlatih untuk bagaimana cara sih peternakan yang baik, bagaimana cara menanam yang baik. Di sini teman-teman silahkan gagal di sini. Nanti biar mereka praktek di rumah dalam skala besar. Harapannya ketika mereka sudah praktek di rumah, berarti taraf ekonomi mereka, teman-teman yang penyandang disabilitas akan lebih meningkat lagi. Siap, siap, siap. Terus tadi saya lihat di depan tuh ada greenhouse, Pak. Oh, berarti di sini kan selain kita grounding, bahan pupuk dan lain sebagainya, kita juga bikin hidroponik. Wah. Nah, nanti masnya akan saya ajak ke sana lihat bagaimana sih hidroponik yang ada di Pandawatra. Boleh, Pak. Oke, Ayo, Pak. siap. Mari, Pak. Nanti kita lihat. Wah, ini lagi ngapain, Pak? Kita lagi cek pH sama suhu. Ngecek pH sama suhu, oke. Oh, pakai handphone. Oh iya, ini Pak Disugeng. Ini salah satu pengelola hidroponik di Pandawatra. Oke. Jadi yang penanggung jawab hidroponik itu Pak Disugeng. Nah, di sini semua sudah full IoT. Jadi apa itu? semua nutrisi sudah terkontrol dari sini. Untuk pengabutannya ini sudah kita pakai aplikasi. Untuk UV-nya sudah pakai aplikasi. Mau dicoba? Boleh. Coba kita lihat di pengabutannya. Kita coba pakai yang Google Voice. Oh, bisa juga ya? Ah. Oke, coba-coba. Oke Google, nyalakan saklar air. Oh, nyala bener. Oh iya. Jadi ini juga bisa otomatis. Jadi ketika nanti suhunya 34 derajat Celcius, itu akan menyala sendiri. Oke. Terus akan mati ketika suhu kita di 28. Oke Google, matikan saklar air. Mati bener. Jadi IoT ini memudahkan teman-teman penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas. Jadi dengan kondisinya yang seperti sekarang ini, mereka itu bisa melakukan pekerjaan hidroponik itu secara normal. Ya. Dengan dibantu alat-alat yang sekarang diterapkan IoT dan pengabutan dan lain semua sudah full otomatis dan bisa dikontrol dari manapun. Wow. Jadi dari rumah, dari manapun saja asalkan ada sinyal internet, semua bisa teratasi. Bisa ya? Tapi untuk monitoring keadaan hama dan lain sebagainya, tetap kita harus terjun di lapangannya. Saya pengen lihat nih yang di dalam. Oke, siap. Ya. Ini yang unit-unit produksi Boleh. yang ada di dalamnya. Nah, ini teman-teman pada monitoring itu. Kita juga memanfaatkan space ruang di bawah hidroponik untuk ternak ikan. Jadi ini bagian dari produksi greenhouse hidroponik kami. Nah, dari mana tuh sumber airnya ini? Nah, ini sumber airnya ini nanti kita akan ke sana, ke pemanen air hujan. Jadi air hujan kita tampung di bak pemanen air hujan di belakang. Nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, setelah sini airnya sudah kotor, akan kita tarik pakai selang-selang ini untuk ngocorin tanaman yang grounding. Iya, iya. Nanti masnya akan saya ajak ke sana. Seperti apa kondisi spa yang ada di Pandawatra. Oke, boleh, boleh. Mari, Pak. Jadi di sini air hujan itu yang dari genteng kita masuk talang air lalu disimpan di sini. Saya lihat ini banyak banget ya. Ada macam-macam dari pupuk, terus dari kambing, terus dari tanaman-tanaman sayurannya juga. Ini kan pasti pendapatannya lumayan besar juga nih pasti nih bulannya nih. Nah, kalau boleh tahu nih, saya penasaran ini bisa dapat berapa gitu omset ini? Jadi sebenarnya
Pandapatra itu target awalnya dulu bukan masalah berapa duitnya, Oke. tapi di sini kami berharap di sini menjadi tempat berlatih teman-teman untuk bisa mandiri. Jadi di sini kita membangun mental teman-teman disabilitas yang notabene kemarin dimarginalkan, entah itu keluarganya, masyarakat dan lain sebagainya. Di sini kita bangun pola pikirnya, Oke. bagaimana mereka bisa menjalani hidup ke depan lebih bagus lagi. Namun terlepas dari itu, yang dulunya targetnya tempat pelatihan, kita sudah profit sekarang. Pak, ini saya mau bilang terima kasih banyak nih buat waktunya. Maaf juga nih ganggu, tapi saya doakan semoga Amin. Bapak dan tempat ini tuh lancar, makin banyak inspirasi buat banyak orang juga. Dan ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa melakukan seperti ini ya. Terus ini rencana mau kemana ini? Nah, saya tuh mau lihat tempat ini Pak, namanya Waduk Cengklik. Oh, Waduk Cengklik ya? Ya, Waduk Cengklik ini tuh katanya bisa membuat biogas juga. Jadi saya penasaran ini, pengen sana gitu. Ini kebetulan, ini kan sebentar lagi kita kan juga mengarah ke sana. Kita Oke. juga mau ambil hasil peran mitra kami yang pelihara ternak untuk diambil susunya. Kalau mau ikut, monggo. Wah, bener Nanti nih. Bareng. Bisa bareng nih sekalian. Mau beli susu tapi? Ya nggak apa, aman. Agak bau. Aman. Boleh Pak kita. Oke, Masuk ya, siap. buat Oke. waktunya. Dari Pandawapatra, saya mau melanjutkan perjalanan saya ke Waduk Cengklik. Saya dengar di Waduk Cengklik ini banyak eceng gondok yang menutupi permukaan waduk sehingga merusak ekosistem perairan di sini. Dan katanya, masyarakat di sini bisa manfaatkan eceng gondok jadi barang bernilai ekonomi. Sama seperti Pandawapatra, di sana salah satu produk olahannya juga biogas sebagai sumber energi listrik.